Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, anak-anak. Selamat siang, Bu Guru. Jumpa lagi kita ya. Hari ini materi pelajaran IPA. Kita sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Baik, Sri Wahyuni, silahkan pimpin doa hari ini. Marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran hari ini menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih, Sri. Baik, karena pembelajaran kita hari ini daring, Ibu cuma punya waktu 20 menit, maka untuk absensi Ibu cek saja di peserta kita ya. Ternyata sudah Ibu cek, kelengkapan kita hari ini, alhamdulillah semua hadir. Kemudian Ibu akan men-share screen PPT Ibu dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Nak? Proses, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang usaha. Oke, sebelum kita masuk usaha, kita sebelumnya ada belajar tentang gaya. Nah, sekarang gaya itu adalah sesuatu yang berupa tarikan atau dorongan. Dari gaya yang pertama ini ada gaya atau tidak? Saya ulangi. Ada, Bu. Ada. Yang kedua, gambar ini? Ada. Ada. Yang ketiga? Ada juga. Ada juga. Nah, dari ketiga gambar ini, pada dasarnya sebenarnya untuk yang nomor 1 itu gayanya dijadikan, gayanya sebenarnya adalah 0. Kenapa? Karena kemarin dah kita bilang bahwa kalau tidak ada tarikan, tidak ada dorongan, itu bukan gaya. Ini disebabkan buku ini tetap di tempat, tidak bergerak sama sekali. Itu ya. Ingat, gaya itu berarti ada tarikan atau dorongan. Oke. Untuk materi hari ini, untuk keterkaitannya, apa sih terkaitnya usaha dengan kehidupan sehari-hari? Ini dia. Gambar apa ini? Tempat tidur, Bu. Oke, tempat tidur, kamar, ruang kamar kita ya. Nah, kamu biasanya sering kira-kira bosan nih dengan suasana kamar. Itu kamu merenovasi, ini pindah sini, pindah sana. Seperti itu betul? Betul, Bu. Nah, tentu kalau kamu melakukan kegiatan itu, ada yang kamu tarik, ada yang kamu geser, ada yang kamu dorong. Nah, sebenarnya kamu telah melakukan usaha dalam kegiatan itu. Nah, untuk kali ini, jadi pelajaran kita ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalian harus mampu menganalisis konsep usaha secara fisika, kemudian memberikan contoh usahanya apa, kemudian bisa menghitung besar usaha, kemudian yang terakhir, kamu bisa menganalisis efektivitas aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Mana sih yang efektif yang kamu kerjakan, apakah yang begini atau yang begini, seperti itu. Kemudian manfaat belajarnya, kamu bisa memperkirakan gaya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan atau usaha yang mengalami perpindahan. Nah, jadi kamu tahu, kira-kira untuk memindahkan lemari ini saya harus memerlukan gaya seberapa ya? Harus berapa orang? Kalau saya sendiri mampu atau tidak, seperti itu. Kalau saya sendiri, kira-kira bebannya besar ini, apakah berpindah atau tidak lemarinya? Itulah manfaat belajar hari ini. Kemudian, yang Ibu nilai hari ini, sikap kamu, kemudian pengetahuan kamu, materi pada hari ini, kemudian keterampilan kamu dalam berbicara, berdiskusi,
dan mengemukakan pendapat ya, berbagi satu sama lain. Kemudian, oke, kemarin Ibu telah mengirim LKPD dan video kepada kamu lewat WA Group. Kemudian LKPD-nya sudah di-print belum? LKPD-nya sudah di-print belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bagi yang sudah, silahkan kamu kerjakan nanti LKPD-nya langsung di kertas LKPD. Bagi yang belum, terpaksa kamu menuliskan apa jawaban yang harus kamu kerjakan sambil melihat filenya yang di HP ya, dibuka. Nah, masalah yang harus kita selesaikan hari ini adalah dari dua gambar ini. Kamu harus mencari perbedaan. Apa yang terjadi pada gambar 1 dengan gambar 2. Kemudian kamu tuangkan ke LKPD kamu. Seperti itu ya. Kemudian di LKPD kamu juga Ibu berikan tabel, di mana tabel itu kamu juga harus menentukan pernyataan mana usaha dan yang mana yang bukan. Kemarin Ibu juga sudah membagi kelompok. Sekarang Ibu tanya, Tri sudah duduk berkelompok, sudah teman-temannya sudah datang ke rumah apa belum untuk berdiskusi kelompok, Tri? Sudah, Bu Guru. Sudah, baik. Yang lain bagaimana? Sudah apa belum duduknya? Sudah di rumah Kak temannya untuk Gimer hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Baik, Ibu persilahkan kamu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan diskusi kelompok. Kamu boleh buka buku, kamu boleh googling di internet, silahkan. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Oke, sambil berdiskusi, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Tentang LKPD-nya. Ada? Videonya bisa terbuka? Video pembelajaran yang Ibu kirim? Bisa, Bu Guru. Iya. Waktu kita sudah selesai. Ada baiknya Ananda semua yang sudah siap boleh mengacungkan tangan atau resen untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya hari ini. Sekalian Ibu juga mau share LKPD-nya yang mana yang harus kalian jawab ya. Biar sama, temannya bisa menilai sama-sama. 9.40, Bu. Baik, nah ini pertanyaan yang pertama, kelompoknya, kelompok 1. Ya, saya coba ya, Bu, dari kelompok 1. Ya, silahkan. Setelah Anda amati kedua gambar di atas, pada gambar A, menurut kelompok saya, pada gambar A, telah terjadi usaha dalam fisika, ya, karena terjadi perpindahan tempat. Di sana ada jaraknya, Bu, berpindah sejauh 5 meter. Oke, lanjut. Bagaimana kelompok lain sama? Kelompok 2, Tri. Gimana, Tri? Jawaban kelompok 1 apakah sama, Tri? Sama, Bu Guru. Sama. Sekarang Tri, jawab yang berikutnya. Ini tidak ada perpindahan, Bu Guru. Berarti? Teman-teman kelompok bilang itu ada usaha mendorong, tapi tidak tahu hitungannya nanti bagaimana ini. Iya, usahanya ada, tapi tidak tahu hitungannya. Usahanya ada. Kalau usaha tapi itu, pindah, Bu Guru. tapi tidak
Iya, tapi dia tidak bergerak, gitu. Kita tahu hitung berapa. Oke, sekarang kelompok 3. Pesta. Kira-kira menurutmu kelompok 2 mengatakan bahwa gambar B usahanya ada tetapi tidak tahu berapa. Bagaimana menurut Pesta? Baik Ibu Guru, menurut kelompok kami, untuk gambar B itu bukan usaha karena mobil yang didorong itu tidak bergerak, artinya tidak berpindah Bu Guru. Oke, ada 2 ya. Ada 2 kemungkinan. Yang satu ada usaha tetapi tidak tahu berapa. Kemudian kelompok lain ada lagi menyatakan bahwa bukan usaha karena dia tidak berpindah, tidak bergerak. Oke, lanjut kelompok 4. Bagaimana menurut kelompok 4? Yang gambar B. Silahkan perwakilan kelompok 4. Dan Bu, termasuk usaha, Bu. Termasuk usaha. Alasannya? Karena bendanya berpindah. Bendanya berpindah. Iya, padahal di sini ditulis, waduh, tidak bergerak. Berarti Meloni kurang berliterasi ya, belum mengamati gambarnya. Oke, baik. Untuk apakah upaya yang harus dilakukan agar gambar B bisa dikatakan usaha menurut fisika? Karena berarti bahasa ibu ini sudah menggambarkan bahwa gambar B bukan usaha. Jadi apa upaya kita untuk membuat gambar B itu sebagai usaha? Didorong, Ibu. Didorong, sudah didorong itu sama satu orang. Diderek Ibu, harus Tambah tenaga. Iya, bisa. WOD bilang tambah tenaga berarti tambah orang. Tambah orang, Bu. Iya, tambah tenaga berarti tambah gaya berarti ya. Ya. Oke, berarti dari kegiatan tadi sebenarnya kamu sudah menentukan apa itu sebenarnya usaha. Kira-kira apa usaha itu? Kalau memang mobil mogok itu tidak dikatakan usaha, berarti apa sih sebenarnya usaha menurut fisika? Ayo, siapa yang bisa? Menurut fisika, usaha itu dikatakan sebuah usaha jika gaya yang diberikan menyebabkan bendanya berpindah, Bu. Iya, betul. Bendanya berpindah. Sebenarnya kalau kamu teliti dan kamu rajin membaca, materi sudah Ibu sampaikan di atas ya. Nah, benda itu dikatakan usaha itu bisa dikatakan jika bendanya mengalami perpindahan jika diberikan gaya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, ada lagi gambar nih. 2. Sekarang satu gambar A, yang satu lagi gambar B. Hasil menurutmu mana yang lebih efektif? A atau B? Ayo. B, Bu. B. Yang B, Bu. Kenapa B? Kenapa B? Pakai alat bantu. Oke, pakai alat bantu. Oke, baik, mungkin kamu revisi, ada beberapa LKPD, silahkan direvisi. Pada dasarnya sebenarnya kamu kurang berliterasi anaknya. Video sudah Ibu berikan, materi singkat sudah Ibu berikan, mungkin kamu juga harus banyak-banyak membuka internet, membuka buku, supaya kamu lebih paham akan materi. Karena sebelumnya kan Ibu sudah memberikan materi pembelajaran hari ini apa, seperti itu ya. Karena sekarang bukan modelnya Ibu yang terus memberikan materi langsung kepada kamu, menjelaskan langsung, tidak. Tetapi Ibu hanya memperjelas apa yang kamu tahu. Kamu mencari apa yang ingin kamu, apa materi ini kamu yang mencarinya dulu, baru kita berdiskusi seperti itu. Oke, untuk LKPD selesai. Pada dasarnya Ibu kita simpulkan bahwa setiap yang dikatakan usaha secara fisika itu adalah semua benda yang diberikan gaya jika terjadi perpindahan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu berikan sedikit kuis, satu atau dua saja.
kuisnya ada yang bisa lihat? Sudah? Sudah terlihat kuis Ibu? Oke, sudah terlihat kuis Ibu? Sudah. Siapa yang bisa menjawab kuis nomor 1? Silahkan langsung. Ayo, cepat. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Bu. siapa tuh? Silahkan. Usaha yang dilakukan pada gambar itu adalah 0, Bu, karena dia mendorong tembok, Bu. Dia mendorong Temboknya nggak tembok. berpindah. Oke, temboknya tidak berpindah. Jadi kata-kata itu yang harus penting ya. Usahanya 0, temboknya berpindah. Berarti sudah paham hari ini. Kemudian, soal yang kedua. Nah, ada tabel. Tabel nomor 1. Siapa yang bisa menjawab usaha atau bukan? Adik memecahkan telur dengan cara memijak telur dengan gaya 200 Newton. Kira-kira itu usaha atau bukan? Ayo. Tidak tahu. Nah, sekarang Ibu bebaskan mau nomor berapa? Mau 1, 2, 3 duluan. Siapa yang bisa jawab? Nomor 2 usaha, Ibu. Saya, Bu. Nomor 2 usaha. Oke, pintar Ade. Oke, ada lagi? Nomor 1, siapa yang bisa? Nomor Nomor 1 bukan usaha, Bu. Oke, nomor 1 ada yang bilang usaha, ada yang bukan usaha. Nah, yang bilang usaha siapa nih? Siapa tadi? Yang bilang usaha siapa? Saya, Bu. Ayo. Iya, Sri bilang usaha. Kenapa dibilang usaha, Sri? Iya, Bu, karena telur kalau tidak diijak ini tidak akan pecah. Jadi Tidak akan pecah. telur itu bisa pecah karena ada usaha untuk mengijaknya. Oke, terus yang bilang bukan siapa tadi? Saya, Bu Guru. Oke, pesta. Kenapa tidak usaha? Walaupun adik memecahkan telur dengan cara menginjak, memberikan gaya sebesar 200 Newton, tapi tidak ada perpindahan yang terjadi di sana. Iya, telurnya tetap di tempat ya, hanya kondisinya saja yang berubah. Iya. Pintar pesta. Oke, untuk Sri belajar lagi. Kemudian yang nomor 3, siapa yang bisa? Ayo, nomor 3, bingung ya? Ayo, ingat kata-kata usaha itu harus ada perpindahan. Jadi nomor 3 apa? Bukan usaha, Bu. Bukan usaha. Oke, Andri, kenapa bukan usaha? Karena kembali lagi ke titik semula, Bu. Iya, balik Berarti lagi. tidak berpindah dong. Iya, balik lagi dia sama aja bohong gitu ya. Oke, pintar Andri. Mungkin itu saja kuis dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat kalian pahami, dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kalian lebih berliterasi lagi ya. Jangan sampai kamu diberikan materi tapi tidak dibaca, hanya di print, sudah seperti itu. Makanya segala sesuatu itu membaca itu perlu. Oke, mungkin cukup pertemuan Ibu hari ini. Ingat pesan Ibu, materi berikutnya adalah tentang pesawat sederhana. Kemudian setelah ini, setelah kita live, Ibu akan mengirimkan video dan materi pembelajaran untuk berikutnya untuk dipelajari serta LKPD ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan untuk Endah memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
terima kasih Endah. Baik Ananda semua, Ibu akhiri dulu hari ini pembelajaran kita. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.